Halo anak-anak senusantara, jumpa lagi bersama Bu Esma dari SMP Negeri 59 Jakarta. Dalam pembelajaran berikut, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran IPS kelas 9 untuk SMP dengan topik dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama, menganalisis dinamika penduduk benua Asia dengan benua lainnya, dan yang kedua, kalian harus mampu membandingkan kualitas penduduk benua Asia dengan benua lainnya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Dinamika penduduk. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Baik, Ibu ulas sekilas. Dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk akibat faktor-faktor tertentu. Faktor yang menyebabkan berubahnya dinamika penduduk itu antara lain kelahiran, kematian, migrasi. Dinamika penduduk itu sangat dinamis, tidak berubah karena faktor-faktor tadi. Dalam demografi, yang dibahas dalam dinamika kependudukan itu adalah kuantitas dan kualitas penduduknya. Dalam kuantitas itu menyangkut jumlah penduduk, komposisi, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Lalu di dalam kualitas itu yang dibahas adalah menyangkut pendapatan per kapita, kemudian pendidikan, dan tingkat kesehatan penduduk suatu negara. Nah, bagaimana dengan di benua Asia dan benua lainnya? Berikut pembahasannya. Ini adalah tabel data kuantitas penduduk benua Asia dan benua yang ada di dunia. Perhatikan tabelnya baik-baik. Dari data ini ada beberapa pengertian yang dapat kita simpulkan. Antara lain yang pertama, dari data jumlah penduduknya. Dari data jumlah penduduknya bahwa benua dengan jumlah penduduk terbanyak itu adalah benua Asia. Kemudian yang kedua benua Afrika, lalu benua Amerika, dan benua Eropa, lalu yang paling sedikit jumlah penduduknya itu adalah benua Australia. Benua Asia dengan jumlah penduduk 4.397.000.000 jiwa itu menempati urutan yang pertama. Lalu dari seluruh total jumlah penduduk itu, penduduk dunia itu 60% itu terdapat di benua Asia. Lalu berdasarkan pertumbuhan penduduknya, yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya itu adalah benua Afrika dengan angka 2,5%. Artinya setiap tahun pertumbuhan penduduk benua Afrika itu sekitar 2,5%. Dan benua yang paling kecil tingkat pertumbuhan penduduknya adalah benua Eropa. Lalu berdasarkan data kepadatan penduduknya. Dari data kepadatan penduduk, yang paling padat penduduknya itu adalah benua Asia dengan angka 95,03. Artinya dalam 1 km wilayah di benua Asia itu dihuni sekitar 95 jiwa. Dan berikutnya yang paling kecil, yang paling jarang penduduknya itu adalah benua Australia, hanya 3,4 jiwa per kilometer persegi. Nah, dari data ini ada banyak pengertian-pengertian, ada banyak hal-hal yang dapat kalian simpulkan. Di antaranya, benua manakah yang persentase penduduknya paling kecil? Lalu benua manakah yang pertumbuhan penduduknya paling kecil? Lalu bagaimana perbandingan antara kepadatan penduduk benua Asia dengan benua lainnya? Nah, silakan kalian amati dan dapat kalian buat kesimpulan-kesimpulan yang lain. Nah, itu mengenai kuantitas penduduk benua Asia. Selanjutnya kita akan membahas kualitas penduduk benua Asia.
Kualitas penduduk itu diukur berdasarkan Human Development Index. Ini adalah angka atau ukuran kualitas penduduk dunia yang disepakati oleh PBB. Kemudian indeks pembangunan manusia itu diukur berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan penduduk satu negara. Nah, indeks pembangunan manusia itu dikategorikan menjadi 4 tingkat, yaitu kategori sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bagaimanakah kualitas penduduk benua Asia dan benua lainnya? Berikut disajikan peta indeks pembangunan manusia berdasarkan data 2018 yang dipublikasikan pada 2019. Data ini diambil dari situs Wikipedia. Kemudian dengan memperhatikan peta ini dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dengan berwarna hijau tua dan hijau lebih tua itu adalah wilayah atau negara-negara dengan kategori indeks pembangunan manusia sangat tinggi. Selanjutnya dengan warna hijau muda itu adalah dengan kategori tinggi. Kemudian dengan warna hijau itu kategori wilayah atau negara dengan indeks pembangunan manusia sedang. Kemudian warna merah atau oranye itu adalah wilayah atau negara dengan kualitas indeks pembangunan manusia rendah. Nah, untuk benua Asia, negara yang sangat tinggi indeks pembangunan manusianya atau kualitas penduduknya itu antara lain adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura. Kemudian dengan kategori tinggi itu antara lain Brunei Darussalam, Cina, Saudi Arabia. Sedangkan negara dengan kategori kualitas penduduk sedang itu antara lain Indonesia, Vietnam, Thailand. Kemudian dengan kategori rendah itu antara lain Nepal, Afghanistan, Timor Leste, Yaman, Bangladesh. Nah, kemudian untuk benua Amerika, hampir seluruhnya negara di kawasan benua Amerika itu adalah berwarna hijau. Artinya negara-negara yang ada di benua Amerika itu adalah negara dengan kualitas sangat tinggi sampai kualitas tinggi, bahkan hanya beberapa negara yang kualitas penduduknya sedang, antara lain Paraguay, Bolivia, dan lainnya. Kemudian untuk benua Afrika kalau kita amati itu warnanya mayoritas warna merah atau oranye. Itu artinya bahwa mayoritas negara di benua Afrika itu adalah negara dengan kategori kualitas penduduk rendah. Beberapa negara dengan kategori rendah itu antara lain Sudan, Ethiopia, Kenya, Chad, Kamerun, Uganda, dan lain-lain. Kategori sangat tinggi tidak ada, sebab di benua Afrika tidak ada warna hijaunya. Kemudian untuk Eropa, sama dengan benua Amerika, itu hampir seluruhnya berwarna hijau sampai hijau tua. Bahkan kategori sedang dan rendah itu sama sekali tidak ada. Hampir semua negara di benua Eropa itu adalah negara dengan kualitas penduduk tinggi. Selanjutnya di Australia juga sama. Australia karena hanya terdiri dari dua negara, yaitu negara Australia dan Selandia Baru, maka dua-duanya berwarna hijau. Maka dapat disimpulkan bahwa semua negara yang berada di benua Australia itu adalah kategori negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Nah, demikianlah pembahasan tentang kualitas penduduk benua Asia dan benua lainnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan baca buku cetak IPS dan e-book yang tersedia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut dengan semangat yang baru. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.